Action with Senandika, berdiskusi untuk menginspirasi. Hai Sobat Vokal semua, selamat datang di episode Senandika, di episode kelima. Semoga kalian semua sehat selalu dan pastinya bahagia ya. Jadi pertama-tama perkenalkan, saya Zahra dari Divisi Humas Bidang Eksternal. Dan aku Kansa dari Divisi Eksternal Bidang Humas. Nah, tentunya di episode kelima kali ini kita nggak cuma berdua aja ya Zahra. Wah, kita sama siapa nih? Yang pastinya kita selalu ngundang narasumber yang keren dan tentunya menginspirasi. Oke, sebelum kita menuju ke narasumber, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih topik kali ini? Nah, jadi di topik episode kelima kali ini, kita bakalan bahas mengenai Welcome to the new era with Resiliensi ASA. Di sini sudah ada Kak Rizky dan Kak Adel. Halo Yeay. Kak. Halo Kak. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah aku baik. Gimana nih Kak perjalanan ke studio kali ini, ke sini? Ya mungkin panasnya terik banget Ya, atau gimana Banget ya, Kak? panas Panas. tembalang tuh ya. Tapi apalagi pas sholat Jumat tadi. Wah. Panas banget. Oh, kirain habis sholat Jumat Iya, langsung adem langsung gitu. adem Ternyata ya. tetap panas ya Kak? Panas. Adem sih Karena karena cahaya dapat matahari. minuman gratis. Oh iya, betul. Betul sekali. Oke, mungkin bisa perkenalan nih, Ya, mulai dari betul. Kak Rizky dulu, terus dilanjut ke Kak Adel. Oke, mungkin aku kenalin dulu ya. Aku Rizky Ramadan dari jurusan Teknologi Rekayasa Kimia Industri angkatan 2021. Tahun ini diamanai sebagai Ketua BEM Sekolah Vokasi 2024. Wah. Selamat datang buat Kak Rizky. Selanjutnya bisa Kak Adel perkenalan. Oke, halo teman-teman Halo, Kak. Humas. Kenalin namaku Adelia Abigail, biasa aku dipanggilnya Adel. Aku dari Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan angkatan 2022 Ya. gitu. Yang tahun ini diamanai sebagai Wakil Ketua BEM Sekolah Vokasi, Wah. mendampingi Mas Rizky. Oh, keren banget Keren ya banget Zah. nih. Ya ampun. Teman-teman di rumah tentunya nggak sabar kan buat dengerin podcast kali ini. Jadi Nah, jadi mungkin bisa langsung kita lanjut masuk aja nih ya Kak ke topik yang mau kita bahas nih. Jadi kan di episode kelima ini, karena kita itu memasuki ke era kabinet baru ya Kak, yang diusung sama Kak Rizky juga Kak Adel, yaitu Kabinet Resiliensi ASA. Nah, sebenarnya tuh kita juga pengen tahu sih Kak, sebenarnya apa sih arti dan makna dari Resiliensi ASA itu sendiri? Mungkin pertanyaan bisa Iya. dijawab dari Kak Rizky Rizky ya sendiri. Kak. Resiliensi ASA. Sebenarnya itu ada perjalanan panjang buat sampai kita menemukan nama Resiliensi ASA. Karena ada latar belakangnya sebelum kita menemukan nama ini. Kita menyadari bahwa di tahun ini itu sebelum jadi kabinet aja udah banyak tantangan BEM Sekolah Waduh. Vokasi. Karena kan waktu itu yang seharusnya reorganisasi di bulan Desember, tapi kita ngaret sampai sekitar 3-4 bulanan baru akhirnya kebentuk kabinet. Waktu itu sampai kita total 6 kali musyawarah mahasiswa Wah. untuk menemukan ketua yang baru, pemimpin yang baru, ya semuanya banyak proses yang panjang gitu. Dan pada akhirnya kita mulai buat tim, dan setelah itu kita menyadari bahwa ada nih sesuatu yang perlu kita persiapkan, karena tantangan yang kita hadapi ke depannya itu jelas banget. Kita punya waktu yang pendek, harapan mahasiswa tuh tinggi, dan juga banyak banget proker yang harus kita jalankan gitu. Maksudnya kayak dengan keterbatasan waktu, dengan segala harapan, kita perlu dong nih, kita perlu berresiliensi. Maksudnya berresiliensi itu kita perlu beradaptasi, kita terus berkembang walaupun dengan tantangan yang ada. Apalagi mungkin latar belakangku tuh bukan dari internal BEM sebenarnya. Bahkan ini di tahun pertama aku menjadi bagian dari BEM. Iya, tapi Sebelumnya langsung aku jadi dari ketua. dan langsung jadi ketua. Dan itu maka dari itu bukan aku doang, bahkan teman-teman bidang dari ketua bidang pun, dari teman-teman pengendali harian itu juga semuanya banyak banget yang dari eksternal. Maka dari itu kita punya target yang tinggi, kita punya banyak tekanan lah. Mungkin aku bukan sebut tekanan, tapi lebih banyak harapan ke punggung kita gitu. Maka dari itu emang perlu adanya beresiliensi kita. Kita perlu untuk terus beradaptasi, kita terus supaya
asa itu bisa kita raih bersama. Iya. Kalau nggak beradaptasi ya nggak mungkin gitu. Mungkin latar belakang kenapa kita memilih nama resiliensi asa ini. Wah, keren banget Jadi, ya latar ternyata belakangnya. makna di balik Maknanya itu wah ternyata sangat perjalanannya dalam. Betul panjang banget. banget. Pastinya menginspirasi banget Iya, gak bener sih? banget sih. Oke, selanjutnya pasti ada latar belakang, terus ada juga yang namanya kayak rasanya diamanahi sebagai ketua dan wakil ketua itu gimana sih Kak? Dari Kak Rizky sama Kak Adel. Mungkin mau dari Mas Aku dulu mungkin sebenarnya waktu itu pas aku terpilih, di saat itu juga aku pengen nangis sebenarnya. Waduh. Nangis Kenapa itu tuh, Kak? karena menyadari bahwa hari ini aku tuh bukan seorang Rizky Ramadan lagi, tapi aku ini sebagai ketua BEM juga. Yang mana artinya aku anak-anak sekolah vokasi itu adalah aku yang mencontohkan, aku menjadi perwajahannya. Dan terkadang aku mikir gini, kayak sebenarnya pantas nggak sih sebenarnya menjadi seorang ketua BEM, apalagi dengan latar belakangku, dengan segala kekuranganku, menyadari segala hal itu kayak berat banget sebenarnya kalau boleh jujur. Karena banyak banget gitu yang rasanya ini kayaknya bukan levelku lagi ini untuk dihadapin. Tapi kalau kayak gini terus, gimana kita mau berkembang, gimana kabinet ini kan BEM ini adalah aku ibaratkan sebuah kapal yang sangat besar gitu. Dan aku adalah nahkodanya, ketika emang nahkodanya aja merasa nggak percaya diri, gimana anak-anak yang ada di belakangku, gimana anak-anak yang aku bawa. Maka dari itu ya mmm, yang aku lakukan pastilah memantaskan diri, mulai membangun tim yang kuat, dan dari situ ya kita bisalah menjalankan kapal besar ini gitu sih rasanya. Wah. Keren banget. Dari Kak Adel sendiri gimana Kalau nih? dari aku sendiri ya jujur sama sih, aku nangis kan karena Nangis. iya karena betulan nangis gara-gara waktu itu aku pertama kali ajak ngobrol sama Mas Budi itu kan waktu kita habis UTS kalau nggak salah, itu minggu-minggu habis UTS, terus aku diajak ketemu sama Mas Rizky buat ngobrol-ngobrol tuh kayak, dan di pertemuan pertama itu langsung ditawarin buat jadi partner yang Mas Wah. Rizky. Jujur di situ aku kaget karena aku pribadi kan masih angkatan 2022 gitu kan, yang which is tahun ini sebenarnya apa ya, harusnya tuh menjadi kabid atau kadif lah gitu Iya. kalau di BEM kan, atau ya mungkin di himpunan gitu. Tapi ada tawaran dari Mas Rizky, aku mulai kayak mempertimbangkan, sama aku juga bertanya ke diri aku kayak kenapa Mas Rizky tuh menawarkan hal itu ke aku gitu, kayak emang aku pantas buat hal itu. Sebelumnya kan aku udah lanjut dulu di himpunan gitu kan, jadi kayak aku juga mempertimbangkan yang di himpunan sebenarnya gitu, karena aku udah terima jabatan di himpunan, jadi kayak lumayan lama ya proses aku tuh, ya bisa dibilang 1 1 bulan buat mempertimbangkan aku iya atau enggak itu. Terus setelah aku mempertimbangkan ya kurang lebih 1 bulan itu, aku yakin baru kita bentuk tim bareng sama Mas Rizky, terus kita bentuk GDO dan segala macamnya, dan ya terbentuklah resiliensi asa gitu. Jadi ini sih Kak, aku juga mau nanya nih. Kalau cara kakak-kakak sendiri ini untuk memantaskan diri sebagai KBM dan Iya. Wakabim itu apa aja sih yang diperlukan untuk pastikan ini ya seperti tadi cerita yang udah diceritain, kayak pasti masih berat gitu buat pantas nggak ya. Nah, sampai di titik merasa pantas itu ketika udah mempersiapkan apa aja sih Kak? Kayak gitu. Bisa dijawab dari dua-duanya, mulai Kak Ada dulu mungkin boleh. Kalau mungkin dari aku sampai sekarang pun aku masih sering bertanya-tanya apakah diriku tuh emang sudah pantas atau belum, karena sampai sekarang pun aku masih terus belajar. Terlebih aku juga menyadari kan aku latar belakangku bukan dari seorang ketua himpunan atau seorang ketua organisasi kan, tapi aku dari pengawas dan pengendali internal BEM sebelumnya gitu. Jadi aku harus belajar gitu kayak gimana sih cara kerja bidang gitu, soalnya setiap bidang itu kan punya polanya masing-masing gitu kan, humas bagaimana, mikat gimana, dan itu tuh pengetahuan-pengetahuan seperti itu yang harus terus aku pelajari gitu. Dan aku juga selalu berkonsultasi sama Mas Rizky kayak dalam bidang-bidang yang sekiranya aku masih kurang banget gitu, dan hal itu yang masih terus aku pelajari mungkin dari kakak-kakak KBM sebelumnya, dan mungkin kakak-kakak yang udah menjabat di organisasi yang lebih tinggi dan lebih berpengalaman lah gitu. Itu sih yang terus aku coba dan aku pelajari hingga saat ini. Berarti intinya tetap belajar Belajar, penting gitu ya ah, Kak. Kalau dari Kak Rizky sendiri gimana?
Aku sendiri sebenarnya nggak terlalu lama sebenarnya untuk kayak berpikir tentang memantaskan diri, karena pada akhirnya waktu kita tuh lebih banyak fokus ke permasalahan-permasalahan yang ada di depan. Jadi perlahan-perlahan kayak mulai kepercayaan diri itu ya mulai tumbuh perlahan sebenarnya, dan itu aku nggak nyadarin kapan misal punya perasaan kayak gitu. Tapi yang pasti pasti adanya perjalanan sampai merasa pantas itu. Bukan merasa pantas sih, setidaknya udah nggak berpikir tentang itu lagi, tapi Udah udah nggak fokus ke ragu, depan. Iya, betul. karena emang setiap bidang setidaknya ada 2 sampai 3 masalah lah yang harus Iya, dihadapin. betul. Gak mungkin udah Bener. mikirin diri sendiri lagi ketika Iya. udah menghadapi kayak gitu. Tapi aku sendiri pasti bukan orang yang nomor satu, bukan sekedar aku adalah orang yang apapun aku bisa memberikan solusi. Sebenarnya ketika ada permasalahan aku lebih banyak berkonsultasi dan berdiskusi terutama dengan karena BEM ini kan adalah sebuah organisasi yang mana banyak orang di dalamnya, bukan hanya kerja individu. Nah, dari situ mmm, untungnya yang aku rasain di tahun ini alhamdulillah bersyukur banyak banget SDM-SDM berkualitas lah bahasanya. Wah. Ketika emang ada masalah dihadapi dengan secara profesional, kemudian ada permasalahan juga, untungnya juga aku masih punya kakak-kakak yang kakak tingkat dan juga mantan-mantan ketua BEM sebelumnya, itu yang selalu ketika aku berkonsultasi selalu dijawab dan selalu diarahkan. Jadi untungnya kita tuh punya lingkungan yang baik sebenarnya untuk di sekolah vokasi ini. Wah, keren banget nih. Pastinya kakak-kakak juga mencoba hal-hal yang baru ya. Banyak banget sih Nah, hal jelas baru di dong, kabinet baru ini. banget ya, Kak. Banyak banget. Serba baru. Serba baru semuanya. Nah, setelah itu berkaitan dengan logo nih Kak. Kayak apa sih makna dari warna-warna yang ada di logo itu? Kan ada warna biru, pink, abu-abu dan juga warna kuning. Terinspirasi dari apa dari gitu mana mungkin? gitu. Sebenarnya waktu kita menentukan warna itu lumayan panjang ya. Iya. Dari kayak kita diskusi logo dan warna dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada makna khusus, cuman memang yang paling kita ingin highlight di logo ini adalah ada suatu pembaharuan gitu. Jadi terlebih kan warna-warna yang kita pilih kan warna cerah semua Iya. kan. Jadi harapannya ya warna cerah itu bisa apa ya, sedikitnya menggambarkan lah ada harapan baru di kabinet ini gitu, bahwa karena udah banyak kan yang kayak menanyakan, "BEM gimana sih, apakah akan hadir tahun ini?" gitu. Dan melalui warna ini ya sedikitnya bisa kita highlight ada kok BEM tahun ini gitu, hadir kok dengan warna-warna dan harapan-harapan baru gitu. Tapi sebenarnya kalau dari aku, kita tuh nggak ada secara bahas warna tuh harus warna apa. Karena waktu itu bahkan aku debat sama Adel. Iya. Aku tuh Oh, iya? pengennya warna oranye gitu, aku kurang kesukaan. Adel pengen warna yang Dan lain. Mas Rizky tuh nggak setuju banget, sebenarnya ada warna pink Pink. di Nah, situ. iya. Sedangkan aku personalnya suka Suka amat warna suka pink, dengan iya. pink gitu kan. Nah, akhirnya sebenarnya perjalanan tuh kayak gitu. Iya, panjang Kita berantem banget dulu. tuh. Ini jelek banget ya, apalagi kalau dijadiin baju. Waktu itu Nah, sempat oh, udah lewat kayak pertimbangannya gitu. Iya, Udah udah pertimbangan pertimbangannya pasti udah ke sampai situ. sana. Tapi ya mungkin setelah ini ya kita pasti inilah, nggak mungkin kita debat terus tentang Iya, warna, masalah itu kan masih logo dan banyak. warna, Tapi yang pasti dengan pemilihan warna, kita memilih warna terang karena harapannya kan asa gitu, suatu harapan ya, maksudnya sebagai titik terang kita untuk kedepannya gitu sih awalnya. gitu. Jadi walaupun warnanya nggak jadi oranye, Nggak tapi jadi. tetap warna cerah yang Iya, melambangkan betul. harapan Harapan, BEM SV gitu. tahun Iya. ini gitu guys. Nah, tadi kan udah bahas tentang kabinetnya, terus bahas tentang logonya ya Kak. Nah, mungkin bisa dijelasin sih Kak untuk visi dan arah geraknya di kabinet resiliensi ASA ini kayak gimana sih Kak? Boleh mungkin Kak Rizky? Kalau misal dari aku ya, visi yang kita bangun ini tentu saja masih berkesinambungan dengan nama yang kita bawa, itu beresiliensi. Artinya harapan di tahun ini aku berharap sebenarnya nggak muluk-muluk sebenarnya. Kita nggak akan banyak bawa perubahan di tahun ini, karena kita sadar kalau misalnya kita bawa perubahan kita perlu beradaptasi lebih jauh lagi gitu, dan kita belum tentu apapun yang kita bawa ternyata berhasil. Tapi lebih banyak sebenarnya melanjutkan yang ada di tahun sebelumnya, kemudian kalau memang ada yang dirasa kurang kita nggak bawa lagi. Sebenarnya lebih banyak seperti itu. Yang kita pastikan bahwa di tahun lalu misalnya kita suatu isu yang kita bawa, ada yang selesai 1-2, sedangkan kita nambahin 1-2 isu lagi di tahun ini yang selesai. Sebenarnya kita nggak muluk-muluk untuk tahun ini karena keterbatasan waktu dengan kualitas
bukan kualitas, tapi dengan keterbatasan SDM waktu itu kan benar-benar sedikit banget waktu itu yang kita kesulitan di situ. Dan akhirnya ya arah gerak kita setidaknya di tahun ini semua bidang itu punya warnanya masing-masing, semua bidang itu punya tujuan, punya arah gerak. Yang aku pastikan di situ aja, dan bersyukurnya di tahun ini aku juga ditemani oleh koordinator bidang yang bisa memastikan bahwa setiap bidang itu berjalan sesuai dengan nilai yang kita bawakan gitu sih. Wow, keren banget sih ya Banget ternyata. sih. Emang proses koordinasinya kan pasti juga Butuh susah waktu ya yang Kak, lama butuh. juga. Iya. Butuh pendekatan Betul, personal lagi. iya. Nah, terus aku mau tanya nih Kak, di sini kan bidangnya juga banyak banget ya Kak, biro juga. Nah, program unggulan apa aja sih yang sekiranya wah keren banget nih? Program unggulan sejujurnya hampir di tiap bidang tuh punya program unggulan ya, yang kita yang kita diskusikan juga dengan setiap korbid dan kepala bidangnya itu sendiri, yang apa sih yang ingin kita unggulkan dari bidang tersebut di tahun ini gitu kan. Sejujurnya banyak gitu kan, misalnya kayak ada kita masih akan mengadakan portal tahun ini, ada cipta karir juga, ada simpul juga yang tahun ini baru kita hadirkan, terus ada cipta karir juga, ada vokasi juara juga dari Risco. Jadi lumayan banyak sebenarnya, hampir setiap bidang tuh memegang satu program unggulan. Dan dari Humas kan ada GCK juga kan ya, Iya, yang tahun ini juga betul. tetap ada Senandika juga. Jadi ya banyak sebenarnya program Iya. unggulannya. Kalau kita jelasin satu-satu, wah terlalu Mungkin nanti panjang jadi nanti. 1 jam mungkin Iya, ya, 1 Kak. jam podcastnya nanti. Karena programnya terlalu unggul. Iya. Amin lah ya, semoga bisa. Amin, bisa unggul semua. Amin. Jadi Kak, tadi kan udah cerita nih tentang kayak perjuangannya untuk membentuk kabinet ini, kayak lebih banyak ke perjuangan sebelumnya ya Kak. Nah, kalau sekarang nih aku mau tanya nih, kalau untuk tantangannya yang untuk saat ini udah dialamin sama Kakak setelah menjabatnya, itu kira-kira apa aja sih Kak? Boleh diceritain dong? Banyak ya Mas ya. Wah, banyak banget. Banyak banget. Gimana nih? Kemarin Mungkin kita habis rapat jam kita berapa? jam 2 malam Wow. bisa Malam kita baru pulang. baru pulang. Sekarang ngebahas Jam masalah tahajud ini. itu. Tahajud. Waduh. Sejujurnya kalau dari aku pribadi ya, tantangan yang sejauh ini kita hadapin tuh di komunikasi sih. Jadi apalagi salah satu yang kita bawa di tahun ini kan kolaboratif kan. Ya. Dan lumayan banyak bidang yang programnya collab tahun ini gitu. Jadi Ya. kayak hal itu yang sometimes masih menimbulkan masalah komunikasi gitu antara setiap bidang gitu. Tapi ya itu menurut dari aku pribadi itu hal yang wajar gitu, karena bagaimanapun setiap bidang kan punya warnanya masing-masing gitu kan, punya cara kerjanya masing-masing. Jadi memang harus ada proses ketidakcocokan dulu baru akan menemukan jalan tengah gitu. Menurut aku itu sih sejauh ini tantangan yang masih kita hadapin. Mungkin aku nambahin ya. Tadi kalau misalnya Adel nyebutin dari internal, mungkin aku mau nyebutin dari eksternal. Eksternal ya. Karena kan aku mengurus yang lebih banyak ke eksternal. Ya, betul. Pertama, ya kalau boleh jujur ya, ini birokrasi jujur aja. satu. Boleh dong, Kak. Karena tantangan yang benar-benar kita hadapin di tahun ini tuh kita pengen punya target sebenarnya, di mana tahun ini misal aku sebutin kita pengen vokasi juara, benar-benar sesuai tagline vokasi juara di Olimdipo yang aku sebutin ya. Iya. Tapi di sini kita punya tantangan juga, bahwa misalnya anak 24 nggak boleh dilibatin, supporter nggak ada. Nah itu tantangan-tantangan yang seperti perizinan, hal-hal seperti itu kan udah bukan di kuasaan kita ya sebenarnya. Ya mungkin ini kalau Bu Ida boleh nonton ya, mungkin Pasti nonton kok ini. Karena banyak juga nih tantangan dari eksternal juga nih, mahasiswa-mahasiswa baru terutama yang merasa tidak difasilitasi oleh BEM Sekolah Vokasi tentang potensi-potensinya. Nah hal-hal kayak gitu tuh jadi kayak merasa BEM tuh ngapain sih BEM selama ini, padahal kita pengen mewadahi juga terbatasi gitu. Jadi tantangan sendiri juga sebenarnya buat kita, bagaimana kita untuk meyakinkan birokrasi bahwa sebenarnya kita tuh melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita tuh cuma mewadahi, kita tuh pengen memastikan bahwa anak-anak sekolah vokasi punya potensi yang bisa kita naungi dan bisa kita kembangkan. Sebenarnya itu sih salah satu permasalahan. Dan mungkin ada isu-isu dari eksternal yang mungkin skalanya itu universitas ataupun nasional, itu juga kita juga sebagai mahasiswa sekolah vokasi juga nggak mungkin kita tutup mata terhadap masalah-masalah yang ada di luar. Kita juga turut sebagai mahasiswa yang kritis, ada permasalahan global pun kita juga tetap harus melihat gitu. Kayak kemarin mungkin kita baru ada aksi juga waktu itu yang dikoordinir sama teman-teman Sospol,
kemudian juga ada ASI di internal Undip juga tentang pembulian yang ada di FK, itu kan kita juga turut ikut andil Iya. gitu, dan nggak mungkin tutup mata terhadap, mungkin itu sih Iya. tantangan-tantangan. Pertanyaan selanjutnya berkaitan sama yang tadi tantangan, pasti ada juga dong keluh kesahnya nih dari KBM dan Wakabem, kira-kira apa sih? Keluh kesah. Gimana? Apa Maksudnya dulu? selama Boleh, Kak, ini menjabat gitu. iya, Oh, jadi oke. wadah sambat juga nggak apa-apa. juga nggak apa-apa. Aku ngerasa ya kalau aku 24 jam tuh dikit banget sehari. Kurang ya? Nggak Sumpah kerasa kurang. ya, kayak 5 menit gitu. Iya makanya kayak perasaan baru bangun nih udah tiba-tiba udah malam udah capek Habis lagi, lagi. udah habis Iya. lagi energi. Ya itu satu sih Iya, kalau main iya, ngeluh. Terus kalau masalah kuliah kayaknya nggak ada sih aku, karena untung udah semester akhir ya, Iya. jadi nggak terlalu banyak yang jadi tantangan. Tapi tantangannya itu sih karena udah nggak ada kuliah yang pasti, jadi aku harus lebih apa ya namanya, lebih rajin lah bahasanya. Kalau kalau yang itu kan udah tertata jadwal kita harus datang sekian. Kalau ini bener-bener dibebasin nih, kalau nggak ngerjain ya udah nggak lulus gitu sih. Kalau Iya, tantangan aku bener. sendiri karena emang di luar jadwal kuliah gitu jadinya. Kalau dari aku ya keterbaikan dari Mas Budi sih sebenarnya, gara-gara kan aku masih semester 5 kan. Iya. Jadi aku juga masih ada kuliah aktif, jadi itu sih yang harus aku manajemen banget dari eh, jadwal kuliah, jadwal kerja kelompok, jadwal nugas dan segala macamnya, dan jadwal rapat tuh sebenarnya kayak tiap hari tuh ada aja yang harus didatengin. Kayak roadshow ke sini, ada rapat yang harus diinin. Jadi bener sih, setuju tadi kata Mas Rizky kalau Iya. 24 jam tuh kurang sebenarnya. Kok bisa 50 50 Iya jam. sih, sih. nggak sehari. Tapi tetap kurang lagi. Kurang kayaknya. Nah, ini juga masih berkaitan nih Kak sama tadi keluh kesah yang udah disampaikan. Jadi kalau dari tips kakak-kakak sendiri ini mengenai manajemen waktunya itu gimana nih? Waduh. Soalnya kan ini ya pasti Ya. kegiatannya memang sebanyak itu ya, Sepadat nggak bisa itu. dipungkiri, pasti harus hadir semua. Kayak memprioritaskannya itu kayak gimana sih Kak? Oh, pasti sejujurnya aku juga padat banget. Ini aku kaget gitu. Aku juga pernah menjabat jadi ketua himpunan. Aku ngerasa udah padat banget tahun lalu jadi ketua himpunan. Dari ketua himpunan ternyata berkali lipatnya lagi ternyata. Dan sejujurnya aku punya kesulitan di situ karena saking padatnya kadang aku juga untuk waktu kuliahku untuk mikirin penelitianku jadi kadang nggak kepikiran. Tapi kalau di kabinet sendiri ada sekretarisku mungkin yang Oh, aku iya. spesial disebutin Adin yang selalu ngingetin nih, Mas ini ada undangan, Mas ada ini harus hadir ke sini, kadang diingetin terus. Adel juga sering ngingetin juga. Jadi kalau misalnya manajemen waktu aku lebih kayak pasti prioritasin yang mana yang itu pasti krusial dulu, pasti yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Pasti aku prioritasin itu dulu, dan sisanya karena aku semester akhir itu lebih banyak waktu yang fleksibel sebenarnya, tapi nggak mungkin kita leha-leha sebenarnya. Iya. Dan itu sebenarnya aku isi ketika emang udah free itu sebenarnya masih ada waktunya sehari 2 jam 3 jam masih ada gitu, nggak ada yang ngechat, nggak ada yang ketemu minta ketemu, pasti masih ada sebenarnya. Tapi ya itu harus bisa dimaksimalin, dan ada waktu juga yang sebenarnya yang kita luangin untuk kesehatan mental juga sebenarnya. Betul. Cuman kita sengaja buat ya kita main ketemu hari ini tapi nggak boleh fokus bahas Nggak boleh bahas, organisasi. ya. Ya pokoknya kita sampai kayak Biar gitu. agak fresh gitu ya Biar Kak, fresh mungkin. gitu, kita pengen bercanda doang hari ini kita Iya. ketemu, Sampai ada waktu kayak itu gitu. aku ingat banget, kita lagi makan gitu kan, pokoknya Iya. kita bilang nih kalau ada yang buka bahas BEM dia yang bayar. Oh. gitu. Itu kayak saking baik kita setiap kumpul tuh selalu bahas BEM, Pasti, bahas pasti. masalah aja terus. Jadi kayak sometimes kita ngelakuin kayak gitu sih, biar setidaknya kayak ada pembicaraan lain gitu loh, yang enggak BEM. Nggak melulu tentang Iya, enggak organisasi. melulu Iya, tentang kayaknya hidup kan BEM bukan gitu. tentang BEM doang Organisasi gitu. doang. Iya. Main sama dengan rata. Iya, kadang kayak gitu juga. Nah, Gitu sih. khususnya buat Kak Adel sendiri nih, apalagi Kalau- kan biasanya ada waktu-waktu tabrakan, pasti Mm-mm. ada gitu. Kalau Iya. dari aku pribadi, karena aku personalnya aku tahu aku diriku tuh pelupa banget ya. Iya. Jadi tuh aku nyatet satu-satu di Google Kalenderku tuh, jadi ada remindernya gitu loh. Oh hari ini tuh ada agenda ini, ada agenda ini gitu. Soalnya ya aku tahu diriku tuh pelupa gitu. Jadi kalau nggak diingetin kalau di HP kan ada muncul notifikasi Iya, remindernya benar. kan, kita ada ini. Itu sih kalau dari aku. Sama benar tadi kata Mas Budi, karena kita punya sekretaris bendara. Jadi kita tuh punya Excel gitu yang khusus tuh Kalender jadwal kegiatan. kita gitu. Oh, Jadi oke. hari Senin kita ada kemana, Selasa kemana gitu. Jadi
sekretariat sama bendahara kita tuh Ngingetin ngingetin kita gitu. buat agenda-agenda kita Berarti gitu. emang Emang chemistry-nya tuh udah dapet keren banget banget nih, ya, ya. udah Udah ngingetin, banget bener lah. mengisi satu sama lain gitu lah Kak Betul. istilahnya ya. Nah, lalu hal penting apa yang menjadi kunci kesuksesan di resiliensi ASA kali ini? Kunci, kalau misalnya dibilang kunci pasti aku bakal sebutin tentang chemistry tim intinya dulu sih. Karena ketika tim intinya ini nggak beres, apalagi untuk tim-tim keseluruhannya gitu. Yang kita lakukan pertama, karena emang tim inti ini pertama dibentuk jauh sebelum satu kabinet ini full, ya tentu aja kita melibatkan semuanya dalam berdiskusi. Bahkan kalau misalnya waktu itu kita diskusi tentang bidang KPSDM, ini korbitnya Harkam ikut juga. Nah, jadi benar-benar kita tuh bangun chemistry dulu di awal. Itu sebenarnya yang jadi kunci, karena permasalahan paling banyak ketika menjalankan organisasi itu pasti di komunikasi. Karena hampir 70%-nya isi dari organisasi ini adalah komunikasi. Komunikasi. Nah, intinya di Benar. situ kita komunikasi dulu yang kuat untuk di internal tim intinya dulu, yaitu PH. Nah, baru kita bisa pastiin bahwa ke bawahnya itu bisa lebih kuat juga gitu sih. Kunci menurutku. Kalau dari aku sepakat banget sih dari pendapatnya Mas Rizky, dan hal itu salah satu yang aku syukuri gitu, karena kebetulan kakak korbit kebetulan itu kan ada 4 korbit kita ya, dan empat-empatnya itu kebetulan dari angkatan 2021 semua, dan aku pribadi karena aku angkatan 2022 jujur merasa sangat amat terbantu gitu, karena mereka kan lebih berpengalaman gitu kan. Jadi hal itu yang sangat amat aku syukuri di kabinet ini. Tim inti tuh benar-benar chemistry-nya sudah amat terjalin dan baik gitu, mau dari kita PH, sekretaris, bendahara kabinet, maupun dari korbit, maupun dari pengawasan itu sendiri dari PI. Ya berarti kayak kuncinya ini ya, Kuncinya komunikasi komunikasi adalah ya. kunci. Nah, ini sih Kak, aku juga pengen tahu nih sebenarnya. Kan jadi vokasi itu kan kampusnya nih ada pisah-pisah gitu ya Kak. Iya. Jadi emang beragam juga, dari rumpun yang berbeda juga, ada saintek, ada sosum. Nah, itu kira-kira jadi kendala atau justru malah menginspirasi kayak membuat sesuatu yang berbeda kayak gitu. Gimana menurut Kakak-kakak sendiri? Aku memandang suatu ada keberagaman ini sebagai suatu kekuatan sebenarnya, bukan sebagai tantangan. Karena semakinnya emang mungkin sebagai tantangan juga, karena apalagi kita ada di kondisi tempat yang berbeda gitu. Betul, Kadang jauh. keluhannya tuh kalau misalnya kita rapat, anak bawah tuh kadang ngerasa ini, apalagi nggak punya kendaraan gitu, naik Grab Iya, itu katanya benar-benar. sering ngerasa boros, sering ngerasa kayak aduh ini kali-kali dong di bawah ya. Oh, Kita iya. sebenarnya kalau misalnya untuk hal seperti itu ya kita balance sih. Iya. Pengennya kalau misalnya emang minta di bawah ya udah kita gantian ke bawah. Dan kita pun rapat PH suka ganti-gantian gitu, Iya. kadang di atas kadang di bawah. Walaupun sebenarnya anaknya lebih banyak anak atas sebenarnya, Iya. tapi tetap aja gitu menghargai yang sedikit walaupun jauh gitu, ya nggak apa-apa gitu kan, mereka juga sering itu bolak-balik. Dan aku harapan sebenarnya di semua bidang kayak gitu. Terus juga salah satu yang menjadi tantangan dan juga sebagai kekuatan kita itu ada di isu di tiap lingkungan, karena di kampus atas ataupun kampus bawah itu punya isu yang berbeda nih. Betul. Misalnya kalau di atas tuh malah tentang kaderisasi, di bawah tuh malah tentang sarana prasarana. Iya. Nah, akhirnya kita tuh gak mungkin dong kita bener-bener kita idealin semuanya bahwa semuanya di tahun ini kita bisa tetap ideal gitu. Tapi kita punya prioritas juga, kita rembukin semuanya bareng-bareng. Ini kita arah gerak kita mau kemana. Dan aku menyatukan dua rumpun itu. Kita benar-benar berdiskusi dengan teman-teman dari tiap-tiap himpunan. Terus kemudian waktu itu kita juga diskusi secara besar gitu dengan diskusi akbar waktu itu di salah satu rangkaian dari Simpul Vokasi. Dan kita punya pasti ada ambang batas dan apa ini target kita di tahun ini, apa yang harus jadi goals di tahun ini yang harus selesai, dan ketika ini sudah selesai ada permasalahan-permasalahan lainnya ya kita lanjutkan untuk tahun depan. Ya kita realistis aja, nggak usah idealis gitu kalau masalah dengan waktu gitu. Ya mungkin itu sih menjadi bukan tantangan sih, mungkin jadi pertimbangan ketika melihat adanya dua rumpun dan juga dua kondisi tempat yang berbeda gitu. Kalau untuk Adel sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya hal itu bisa dilihat dari sisi mana dulu. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sisi negatif, mungkin kita akan menganggap itu sebagai tantangan kita gitu, kayak terlebih mungkin sebagian orang akan menilai ini
KBM-KBM-nya dari teknik dua-duanya gitu kan. Oh. Apakah dia bisa menjamah yang sosum atau tidak gitu kan. Tapi kan di sisi lain kita juga punya tim gitu yang tidak semuanya itu dari teman-teman vokasi atas tapi juga dari teman-teman vokasi bawah. Jadi hal itu sih yang yang masih kita usahakan untuk bisa, ya benar tadi kata Mas Bro, ya kita realistis aja gitu. Mungkin tidak akan bisa seideal sesuai harapan orang-orang tapi ya kita usahakan sebaik mungkin. Nah, balik lagi nih Kak sama pertanyaan sebelumnya. Kayak selain komunikasi, cara ngebangun chemistry-nya itu gimana sih Kak? Sering main. Oh ya, itu penting Itu penting ya. sih, penting. Kalau bangun chemistry tuh iya bener sih. Jadi jangan melulu kita bahas tentang organisasi doang karena ketika salah satu sebenarnya alasan kenapa orang berorganisasi karena sebenarnya pengen adanya teman, adanya relasi. Nah, ketika emang kita relasi kita cuma bahas cuma satu hal doang, ketika hal itu udah selesai, ya relasi kita udah, udah iya. habis selesai sebenarnya. Tapi kalau memang kita bangun ini sebagai teman, sebagai rekan sebenarnya itu akan bisa kita bentuk jangka panjang. Itulah sebenarnya benefit berorganisasi sebenarnya yang pasti dari tahun ke tahun yang pasti dijual dari organisasi pasti relasi itu nggak mungkin nggak kan Iya. karena emang selalu pasti berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi ya jangan melulu sih menurutku ya kita bangun anggaplah ini bukan sebagai partner kerja tapi juga sebagai teman juga sebagai untuk jangka panjang ke depannya gitu. Kalau Kak Adel? Kalau dari aku sebenarnya yang pengen aku titip pesan ya menyambung dari Mas Rizky tuh kan di sini kita juga mencari teman dan relasi gitu. Even walaupun di bidang itu sebenarnya udah banyak gitu kan, satu bidang tuh bisa 20 sampai 21 orang gitu kan termasuk BPH. Sebenarnya tuh masih bisa banyak gitu loh yang bisa kita gapai teman-teman karena anggota BEM aja sampai saat ini tuh ada 250 orang kurang lebih gitu kan. Jadi sometimes aku masih bingung gitu ke teman-teman yang rada underestimate ntar sibuknya di bidangnya aja. Enggak, sebenarnya itu banyak cara gitu loh yang bisa kita pakai untuk mendapatkan relasi itu sendiri karena proker di BEM kan banyak tuh. Nah, teman-teman bidang kan tidak dibatasi untuk join di kepanitiaannya, di volunteerannya gitu. Jadi itu sih yang pengen aku titip pesan juga ke teman-teman staf muda terlebih ya yang tahun ini juga menjadi tahun pertamanya di BEM. Pakailah kesempatan itu gitu karena mungkin di tahun kedua kan bisa aja kan jadi kabid, kadif atau mungkin wakabim juga atau kabim juga gitu kan. Kan udah nggak bisa lagi gitu karena jujur kalau dari aku sendiri tahun lalu tuh waktu aku staf muda aku lumayan banyak join di kepanitiaannya BEM, aku join di POR, aku join di GCK gitu. Sedangkan waktu aku jadi wakabim aku nggak bisa lagi gitu. Aku nggak bisa lagi boleh, kepanitiaan nggak gitu. boleh. Padahal kan ODM kayaknya seru, POR seru, GCK seru gitu. Jadi selagi menjadi staf muda dan ya selagi bisa gitu coba dimanfaatkan relasi dan kesempatan itu sih yang pengen aku titip pesan ke teman-teman staf muda terlebih ya gitu. Makasih banyak Kak Adel pesannya juga. Nah tadi kan kita udah berdiskusi panjang ya Kak dari mulai awal terbentuknya gimana bisa kepilih jadi KBM-KBM-nya juga, terus kayak tantangan apa aja, arah geraknya juga udah kita bahas ya Zahra. Nah jadi sekarang aku mau nanya nih ke Kak Rizky dan juga Kak Adel, kira-kira tuh harapan buat BMSP ke depannya itu apa aja sih Kak? Harapannya Sangat mendalam Harapannya Ya kayaknya butuh pemikiran agak panjang agak ya. panjang ya. Kalau mungkin dari aku dulu ya, mungkin karena aku sendiri kan memang berpesannya di internal kita kan, internal BMSP yang ingin aku harapan aku paling besar ialah aku harap setiap bidang tuh bisa bersinergitas bareng-bareng lah gitu. Jadi selain dari setiap staf mudanya ataupun BPH-nya bisa bergerak bersama-sama gitu di kabinet ini. Jadi aku harap tidak ada yang saing senggol-senggolan bidangnya atau segala macam. Begitupun dengan pihak eksternal gitu karena bidang-bidang di BMSP kan juga bersinergitas dengan himpunan-himpunan kan. Nah, hal itu yang aku taruh harapan besar semoga di kabinet kita di BMSP tahun 2024 bisa sinergitasnya bisa terjalin dengan baik. Itu sih yang pengen harapan aku paling besar. Amin ya. Kalau aku ya setiap bidang dan juga yang ada di BEM itu pasti aku punya targetnya masing-masing sebenarnya. Aku pengen di
Harkam harus gini tahun ini ya, KPSM ini, dan semua bidang semuanya sama gitu, punya target yang udah kita pasang. Objektivitas apa yang bisa kita katakan bahwa di tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya dan di tahun depannya lagi bisa lebih baik, dan itu yang kita harapkan sebenarnya bahwa semua bidang itu kita punya mimpi yang sama dan juga kita punya banyak harapan gitu yang ada di punggung kita. Semoga kita bisa jalankan ini dengan baik, dan kemudian juga bukan hanya tentang internal tapi juga di tahun ini aku membangun lebih banyak chemistry juga dengan teman-teman ketua himpunan, terkhususnya karena di ring 1 di sekolah vokasi. Dan itu bersyukur itu aku melihat ada sebuah titik terang juga bahwa di tahun ini kita punya musuh yang sama, kita punya keresahan yang sama. Kenapa kita harus saling menyerang? Kenapa kita harus saling menyalahkan ketika ada suatu masalah? Kenapa kita tidak bekerja bersama-sama, bergerak melawan permasalahan tersebut? Karena kita punya porsinya masing-masing, kita punya kekuatannya, powernya masing-masing. Jadi ketika emang kita selaras, kita bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di depan mata gitu sih. Harapannya kurang lebih sama kayak Adel juga. Amin, semoga bisa terwujud Semoga semua ya terwujud. Kak, harapan-harapan untuk Betul. BMSV ke depannya. Yang penting saling berkolaborasi ya Kak. Iya. Nah, tentunya nih pertanyaan terakhir dari Zara sendiri itu apa sih harapan kakak jadi narasumber kali ini, tanggapan kakak jadi narasumber di Senandika ini, dan juga harapan buat Senandika Senandika. ke depannya tentunya. Mungkin dari Mas Rizky dulu. Kalau aku ya, mungkin semoga yang nontonnya terinspirasi ya, Iya. semoga ya. Betul, menginspirasi. Inspirasi. Dan kalau misalnya kurang menginspirasi ya kita bisa ketemu ngobrol gitu kalau Iya. bisa buat ini, dan kita terbuka lah untuk berdiskusi. Kalau untuk kedepannya ya aku harapannya bisa mengundang orang yang lebih hebat lagi pasti, Iya, karena betul. aku yakin aku apa sih sebenarnya di Iya. sini sebagai mahasiswa biasa juga sebenarnya. Ya semoga kedepannya kita bisa ngundang tokoh-tokoh yang keren-keren juga yang bisa Amin. menginspirasi ya. Amin, gitu. Kalau ada budgetnya tapi ya Iya, ya. betul, itu Masalah yang ada tuh. penting Itu Kak. yang penting ya. Ya, Kalau gitu. Kak Adel sendiri? Kalau dari aku sendiri mungkin tanggapan dulu ya, Iya, sebagai tanggapan dulu, pembicara narasumber di sini. Jujur sebenarnya kaget sih maksudnya. Aku kirain bagian ini akan di skip dan ya mungkin akan lanjut ke pembicara yang lebih hebat gitu. Karena dari aku sendiri ya aku merasa diriku masih terus belajar gitu. Jadi aku rasa harapan aku ke depannya ya sama kayak Mas Rizky tadi, Senandika bisa ya bisa mengundang teman-teman yang lebih hebat lagi, yang lebih keren lagi daripada kita berdua gitu. Karena ya apalah kita berdua ya kan. Iya. Waduh, padahal keren banget kan guys. Ini merendah aja guys. Iya. Sangat menginspirasi juga ya teman-teman. Iya, dari Semoga bisa. semua yang udah Semua didiskusiin, yang udah di-sharing hari betul ini, banget. bener-bener wah Menginspirasi. keren banget sih. Iya, menginspirasi banget Menginspirasi banget menurut nih. kita. Nah, kerasa nih. Iya, ya ternyata udah Nggak kerasa nih. nyampe akhir pertanyaan. Jadinya ini kita mau Ya, mengucapkan terima kasih Makasih banyak Terima kasih buat banyak. Kak Rizky dan juga Kak Adel yang udah Udah. menyempatkan waktunya. Betul. Ya, terima kasih juga teman-teman Humas Senandika Iya. yang sudah mengundang kita berdua di sini. Keren, semangat terus untuk mengundang tamu-tamu hebat Iya, lainnya. betul. Terima kasih Kak. Iya. Oh iya teman-teman, jadi ada fun fact nih, kalau Senandika ini adalah podcast dari Proker bidang Humas Divisi Eksternal yang sedang berjalan saat ini. Jadi ini adalah episode pertama dari kabinet yang baru. Betul banget. Di podcast kali ini kita bakalan banyak banget ngebahas tentang topik-topik yang terkini dan tentunya pastinya Menginspirasi. Nah, jadi jangan lupa ya, kalian bisa betul. like, komen mungkin mau dibawain topik apa Betul. buat next episode Dan kayak pastinya gitu. share ya ke teman-teman kalian juga. Kalau dari Zara sendiri kira-kira mungkin harapannya apa nih buat kabinet kita atau buat Senandika sendiri gitu? Untuk kabinet yang baru khususnya Resiliensi ASA, harapannya aku staf muda kebetulan, jadi benar-benar baru banget. Harapannya mungkin kedepannya bisa selalu berkolaborasi, kerjasama, dan tentunya saling menciptakan hal baru lah yang cerah. Dan tentunya untuk Senandika sendiri pastinya selalu
menginspirasi Iya, itu ya kata kuncinya Kata hari ini kuncinya. ya. Inspirasi. Selalu menginspirasi Menginspirasi. dengan mengundang narasumber-narasumber yang gak kalah keren tentunya. Gitu. Kalau dari Kansa sendiri gimana? Oke, kalau harapan aku sendiri pastinya ini sih untuk kabinet ya, untuk kabinet. Karena aku juga masih staf muda sama kayak Zahra juga, yang benar-benar masih baru nyemplung nih ibaratnya di dunia organisasi BEM ini. Semoga visi dan arah gerak yang udah dirancang sebegitu rupa dari KBM dan juga WKBM yang udah ada di sini, semoga semua visinya itu bisa terwujud dan juga bisa Ya. memberikan sisi baik gitu kepada mahasiswa-mahasiswa vokasi, tentunya yang baru nonton saat ini juga ya. Amin. Semoga kabinet ini juga bisa menginspirasi dan tentunya juga bisa menjadikan wawasan lebih luas lagi. Oke, selanjutnya Sampai jumpa di episode Senandika berikutnya. Dan terus Bersemangat dalam menginspirasi. menginspirasi. Bye.